Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian hadis kita pada hari yang mulia ini, kita akan membahas usaha kita untuk dapat sepenuhnya beramal lillahi ta'ala. Beramal, berbuat, beribadah, kegiatan karena Allah, untuk Allah, demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keseharian kita setiap ibadah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagiannya kita membiasakan dengan lafaz niat, yang pada dasarnya niat perbuatan kita itu dalam hati kita. Untuk apa kita berbuat, tujuan apa kita berbuat itu dalam hati pada dasarnya. Akan tetapi sebahagian ulama mengajarkan kita agar lisan kita, lidah kita pun ikut membantu hati kita, memandu. Untuk apa kita berbuat? Maka kita ucapkanlah ketika salat kita itu usalli. Niat salat apa? Fardhas subhi. Kalau mau salat subh. Yang di akhirnya nanti ujungnya kita mengucapkan lillahi ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Berwudu karena Allah Ta'ala. Berpuasa nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Maka jemaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat lillahi ta'ala itu sangat menentukan kabulnya, diterimanya dan sempurnanya amalan kita. Selain rukun yang lain, yaitu al-ittiba', mengikuti sunnah bagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Maka dalam hal berbuat lillahi ta'ala ini, sebuah hadis sahih ada di dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dan ada dalam beberapa kitab hadis yang lain, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tentang lafaz hadis ini ada sedikit perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Ada yang ila dunya, ada yang li dunya, ada yang yatazawwajuha, ada yang yankihuha, yang maknanya sama, dan ini kita sudah pernah bahas pada pertemuan hadis sebelumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar. Apabila kita mendapati hadis yang diawali dengan saya mendengar, ini menunjukkan keyakinan daripada sahabat ketika ingin menyampaikan kepada pendengarnya yang lain bahwa ini langsung saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang mendengar juga tetapi tidak disebut lagi dengan sami'tu. Sebut saja langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di dalam periwayatan hadis
ada penekanan-penekanan tertentu yang itu juga punya hikmah tertentu. Dan ini juga pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya saja perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh niatnya, berdasarkan niat. Dan hanya saja setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya kepada dunia yang ingin dia gapai, ingin dia raih, atau kepada seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju tersebut. Para pendengar jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini muncul karena ada penyampaian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak semua orang yang berhijrah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala itu murni niatnya lillahi taala. Ketika muncul khabar beritakan bahwa telah turun perintah berhijrah. Ya, sebelumnya mereka sudah sangat lama bertahan di Makkah dengan berbagai liku-liku di dalam berdakwah dan menerapkan syariat Islam. Akhirnya turun perintah untuk berhijrah. Hampir seluruh yang mendengar perintah ini mengikuti perintah tersebut lillahi ta'ala. Namun ada sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Orang yang berhijrah akan tetapi ada fikiran lain di dalam benaknya. Ada harapan lain di dalam benaknya. Boleh karena perdagangan, sambilan. Berangkat dari Mekah ke Madinah, bisa jadi mendapatkan barang dagangan baru, atau pasar baru, perekonomian baru, ataupun hal-hal perkara duniawi yang lain. Maka disebut di sini ila dunya yusibuha. Terserah dia mau mencari dunia yang mana. Bukan perkara ukhrawi. Atau karena seorang wanita. Salah seorang yang ikut hijrah di situ, Ummu Qais, dia disenangi oleh seorang lelaki, maka lelaki ini juga ikut hijrah bersama rombongan tersebut, tetapi dia punya harapan bisa menikahi wanita idamannya tersebut, yang sudah menjadi rencananya untuk menjadi istrinya. Namun terpisah oleh hijrah. Jikalau dia tidak ikut hijrah, tidak akan menikah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah dikhabarkan tentang perkara tersebut, karena Rasulullah tidak hijrah bersamaan dengan para sahabat rombongan tersebut, tetapi kita sudah sebutkan Rasulullah dan Abu Bakar telah hijrah terlebih dahulu. Maka Rasulullah katakan, ya siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrah karena perkara-perkara yang lain, maka hijrahnya karena perkara-perkara yang lain tersebut. Jadi perbuatan yang sama, perbuatan yang serupa, tetapi balasannya sangat-sangat berbeda. Hal ini perlu menjadi catatan di dalam kita beramal. Katakanlah yang mudah-mudah, yang keseharian kita mengikuti sunnah-sunnah fitrah umpamanya. Membiarkan sebahagian bulu, menghilangkan sebahagian bulu yang sudah ditetapkan di dalam sunnah, di dalam syariat. Tergantung orang itu melakukannya karena apa. Karena faktor kebersihan, umpamanya dia memotong kuku karena takut kuman, maka dia dapat itu keuntungan memotong kuku karena terhindar dari kuman. Tetapi orang yang ikut di dalam niat pertamanya itu, yang pertama sekali adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ini yang pertama sekali kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan. Tidak ada perintah Allah kecuali menyembah Allah secara ikhlas, murni, penuh-penuh dan secara lurus. Mukhlishina lahuddin hunafa. Bagi Allah agama ini.
maka kita dapat kedua-duanya. Kita sehat, kita juga yang utama sekali amalan kita itu adalah sesuai dengan syariat, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dibincangkan di awal ia juga, dibincangkan di akhir ia juga. Mengapa demikian? Perkara berbuat ikhlas karena Allah sering diistilahkan perkara innamal a'malu binniyat ini, menentukan amalan itu sesuai dengan niatnya itu adalah perkara ikhlas sesuai dengan ayat tadi, mukhlishina lahuddin. Dalam ayat yang lain, illa ibadallahil mukhlasin, yang dipilih oleh Allah adalah hamba-hambanya yang mukhlas. Jadi ada istilah mukhlis dan ada istilah mukhlas. Mukhlis yang sudah bisa membersihkan hatinya, murni berbuat karena Allah Ta'ala. Mukhlas dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hikmah-hikmah dan ada kelebihan-kelebihan tertentu orang mukhlis dan orang mukhlas. Perkara ini perlu dibincangkan di awal karena sebagaimana kita sampaikan tadi, menyangkut dengan sah tidak sahnya, diterima tidak diterimanya, makbul tidak makbul, mardudnya amalan kita, ibadah kita, ataupun perkara-perkara yang kita sudah bersusah payah menghabiskan waktu, energi, dan harta kita untuk itu. Perlu juga dibincangkan terus-menerus sampai akhir, karena untuk mencapai derajat mukhlis, untuk mencapai derajat mukhlas, untuk bisa betul-betul murni beribadah lillahi ta'ala, perlu kepada ilmu-ilmu yang sempurna yang lain. Seseorang mungkin mudah mengatakan ikhlas dalam beramal. Ini saya bersedekah, saya sumbang, saya wakaf, ikhlas. Saya tidak mengharap apapun. Secara lisan akan mudah itu terucap. Secara hati bagi seseorang juga bisa jadi mudah, tapi bagi orang lain bisa jadi sulit. Setingkat tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ini perkara niat, perkara ikhlas, ini adalah perkara yang sulit. Tidak ada perkara yang bagi saya sulit untuk mengatasinya melebihi seperti perkara ini. Termasuk perkara yang berbolak-balik, kata beliau. Ini masyhur, seorang faqih di kalangan tabi'in. Ilmunya yang sudah sangat memadai, warisan dari sahabat-sahabat sebelum beliau. Tapi beliau tetap mengakui untuk bisa ikhlas, untuk bisa niat itu lillahi ta'ala adalah perkara yang berbolak-balik. Maka Al-Quran pun berulang kali mengingatkan bahwa orang-orang beriman ini harus menjaga niatnya dalam berbagai perkara. Umpamanya yang sering diucapkan, yang sering diingatkan itu adalah untuk ibadah-ibadah yang tampak. Haji, umrah, sedekah itu adalah perkara-perkara yang tampak. Dan terbatas sekali orang yang bisa melakukannya. Dari sekian banyak jumlah umat Islam yang bisa melakukan haji, umrah, bersedekah, berwakaf, berzakat dengan jumlah yang besar, maka itu jumlahnya hanya sebahagian saja. Maka dikatakan, in tubdus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan pemberian kamu itu, maka itu baik. Bagi orang-orang yang sudah bisa mengontrol, ya, seperti kata Sufyan Tsauri tadi, ada saat-saatnya kita bisa mengontrol, mengatasi perkara tersebut, tapi ada saat-saatnya dia berbolak-balik, harus kita usaha lagi. Maka kami katakan tadi di awal kajian, perkara pembahasan ini di awal kita bahas, sebelum kita mengetahui banyak ilmu-ilmu yang lain, tapi di akhir juga dia akan terus perlu kita bahas, karena dia butuh modal yang banyak untuk bisa mencapai derajat orang-orang yang betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh Umar ibnu Khattab. Sebagaimana biasanya kita juga ikut mengenal setidaknya sepintas, ya, menurut kadar waktu, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sedikit banyaknya kita sudah kenal, ya. Nama Umar bin Khattab ini rasa-rasanya tidak ada muslim yang tidak ada di dalam hatinya siapa itu Umar bin Khattab. Maka kita sebutkan beberapa perkara saja tentang beliau yang kiranya juga ada kaitannya dengan pembahasan kita. Umar bin Khattab ini
di saat Rasulullah tidak ada lagi, Abu Bakar tidak ada lagi, beliau dipercaya oleh umat Islam untuk menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah, pemimpin umat Islam. Dan beliau khawatir sekali beliau terhadap amanah tersebut. Apakah beliau bisa menunaikannya dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Maka beliau menjadi contoh bagi sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau itu belajar dari sahabat-sahabat sebelum beliau yang lebih dekat lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membantu rakyatnya, berkhidmat, melayani rakyatnya yang kadang-kadang orang tidak tahu. Dan beliau kadang-kadang bermuhasabah, menghisab dirinya sendiri yang beliau rasa itu sebenarnya orang tidak tahu, tapi ternyata ada yang tahu sehingga diriwayatkan kepada kita. Dan itu pernah kejadian beliau mencari orang-orang fakir, orang-orang yang perlu bantuan, maka beliau berkhidmat dengan tangan beliau sendiri, dengan anggota tubuh beliau sendiri untuk rakyatnya. Dan itu beliau lakukan sepenuhnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada waktu itu tidak ada media, tidak ada pemberitaan. Beliau pernah pada masa Abu Bakar ingin berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar sudah pulang dari masjid, arahnya ke rumah. Beliau cari ke rumah, ternyata kata orang di rumah, Abu Bakar biasanya tidak pulang jam segini, saat segini. Waktu itu tidak pakai istilah jam. Beliau baru pulang nanti, lama. Maka Umar menjadi agak sedikit heran, tapi setiap hari selesai dari masjid, beliau arahnya ke rumah. Maka besoknya diikuti kemana Abu Bakar pergi. Ternyata beliau pergi minta izin masuk ke rumah seseorang. Ditunggu oleh Umar sampai selesai. Ketika Abu Bakar sudah jauh tidak ada lagi meninggalkan rumah tersebut, Umar pun minta izin untuk masuk dan bertanya. Di situ didapati seorang wanita yang sudah sangat tua, sudah lemah tentunya, dan ternyata beliau buta, tidak dapat melihat. Ditanya, "Wahai ibu, siapa tadi yang datang ke rumahmu?" Dijawab oleh ibu tua tersebut, "Saya tidak tahu. Orang tersebut sudah sejak dahulu, lama sekali beliau selalu datang ke rumah saya, menyelesaikan perkara-perkara di rumah saya, membersihkan, mencuci, memasak, menyediakan keperluan saya, kemudian beliau meninggalkan tempat saya. Saya tidak tahu siapa beliau." Disitulah Umar bin Khattab tertegun dan beliau menyadari disinilah kalahnya kita dengan Abu Bakar. Diakui oleh sahabat-sahabat yang lain bahwa Abu Bakar imannya itu, dan ini sudah disampaikan sejak masa Rasulullah SAW, kalau ditimbang imannya Abu Bakar di satu sisi dengan imannya sahabat-sahabat kaum muslimin yang lain di satu sisi, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Lalu sejak saat itu Umar pun berkhidmat, mencari. Ketika Abu Bakar sudah meninggal, Umar yang jadi khalifah, dia pun berkhidmat. Dan itu tidak diketahui. Betul-betul mereka lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka mendapatkan amanah itu. Sampai ketika akhir hayatnya, orang-orang ingin menunjuk Abdullah bin Umar, salah seorang anak daripada Umar bin Khattab, untuk menjadi khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, kami mendapati bahwa anakmu itu Abdullah layak untuk menjadi khalifah." "Jangan, tidak," kata Abu Bakar. Kata Umar bin Khattab. Dan beliau ingatkan sendiri kepada Abdullah, "Wahai Abdullah, jangan terdekati perkara ini." Begitulah mereka berbuat karena Allah Ta'ala. Kita tahu ini semua berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua sejak awal-awal dakwah Islam sampai akhir hayat mereka, dari semula mereka kaya raya, lalu kemudian menjadi orang-orang yang tidak punya apa-apa lagi. Mereka keluarkan semuanya karena Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa diharapkan seperti harapan para pemimpin sekarang. Bisa tinggal di istana, bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Tidak ada. Maka disitulah betul-betul pelajaran berbuat lillahi ta'ala kita dapatkan dari Umar ibn Khattab. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa ini menjadi penting? Karena sampai di akhirat nanti ada hadis lain riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang lafaznya,
dalam kesempatan yang terbatas ini kita sampaikan saja pengertiannya, bahwa di antara yang pertama dihisab, diselesaikan qadanya, pengadilannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti, dipanggil orang-orang yang syahid. Ada lafaz yang juga perbedaan antara satu riwayat dengan riwayat yang lain. Ada yang dipanggil lebih dahulu orang ahli Quran. Dipanggillah orang yang syahid di jalan Allah, berjuang memerang orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, lalu kemudian dia syahid. Lalu dia diperlihatkan amalnya, dan dia mengenali, dan dia mengatakan, iya, saya telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dulu di dunia? Jawab, karenamu ya Allah. Karena itu nanti pengadilan yang tidak bisa lagi kita saling bantah-membantah, dituduhkan langsung kepada orang ini, kamu bohong, kadzabta. Kamu berbuat ini supaya kamu dikenal sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Dan kamu sudah dapat itu di dunia. Maka sekarang tempatmu, diseretlah orang ini di wajahnya. Dengan lafaz yang seperti itu sangat menyedihkan. Padahal dikenal dunia dia sebagai seorang yang syahid. Diseret dengan wajahnya ke neraka. Lalu dipanggil ahli Quran, ahli ilmu. Dia sudah memahami makna Al-Quran, dia sudah sampaikan, berdakwah tentang isi Al-Quran, isi syariat. Apakah ini amalmu? Jika ditanya hal yang sama, ia mengatakan, ya benar, saya telah melakukan perkara-perkara tersebut. Ditanya juga, kenapa kamu melakukannya? Saya melakukannya karenamu ya Allah. Sama juga Allah katakan, kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukannya supaya kamu dikatakan pecinta Al-Quran, supaya kamu dikatakan sebagai orang yang mahir Al-Quran, mendalami pakar dalam Al-Quran, dan kamu sudah dapatkan itu di dunia, sekarang diseret juga wajahnya ke neraka jahanam. Lalu dipanggil orang yang ketiga, diadili para dermawan, orang-orang yang sudah terkenal berinfak, menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu orang-orang fakir, untuk membantu orang-orang miskin dan kebutuhan-kebutuhan umat Islam ketika di dunia. Dan dia juga mengakui, ya ini perbuatan saya sudah melakukannya. Kenapa? Karenamu ya Allah. Bohong kamu melakukannya supaya kamu dikenal sebagai orang-orang penyayang yang memberikan, berinfak, dermawan, dan panggilan-panggilan yang lain, dan itu kamu sudah dapatkan di dunia. Sekarang juga diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau 3 level orang yang seperti ini di dunia ini, kita kira itu sudah pada level yang luar biasa. Orang syahid, orang yang ahli belajar ilmu dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Kemudian orang-orang yang membantu dengan kemampuan hartanya. Itu sudah suatu yang sangat sempurna dalam ukuran dunia. Tetapi dalam ukuran Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Umar bin Khattab tadi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa amalnya? Lillahi wa rasulih, maka dia dapat lillahi wa rasulih. Atau karena perkara dunia, maka dia dapatkan dunia itu di akhirat tidak ada lagi. Ibnul Qayyim dengan sangat sedih beliau juga mengingatkan kaumnya bahwa orang-orang, baik itu dia musafir ataupun orang yang mukim, yang amalannya itu berisi tujuan-tujuan lain selain karena Allah Ta'ala, maka dia seperti musafir yang membawa dalam perjalanannya itu berkarung-karung pasir. Bukannya dia jadi bekal, malah memberatkan. Sudah memberatkan, memikulnya, tidak ada manfaat yang bisa didapatkan dari pasir. Bukan air yang dibawa, bukan emas perak. Atau orang yang membangun istana tapi juga dari pasir. Hanya dengan tiupan angin atau hanya dengan aliran air, sebagaimana orang yang biasa membuat istana pasir di pinggir pantai, lalu kemudian dia akan mudah hancur. Ibarat seperti itu. Dan itu juga diibaratkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang yang menyertai sedekah infaknya dengan menyebut-nyebut, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Nah, ini kembali lagi ke perkara sedekah, karena disitulah setan bermain. Ada orang ketika dia ingin berbuat, dia bisa menjaga ikhlas karena Allah Ta'ala.
Karena salah satu upaya kita untuk bisa menjaga keikhlasan berbuat lillahi ta'ala adalah belajar dulu. Baca ini fadilah-fadilah ikhlas. Dan baca ancaman-ancaman tidak ikhlas. Dua perkara ini kita baca akan membuat insya Allah kita akan terselip selalu setiap amalan kita ini karena Allah Ta'ala. Setiap amalan kita ini karena Allah. Baru sesudah itu kita akan dapat perkara-perkara yang lain. Kita mengajar, dapat gaji, perkara lain, susulan. Kemudian ketika berbuat, kalau tadi kan baru rencana, bisa dia jaga. Ketika berbuat, datang godaan-godaan. Pemanya dibuat pengumuman. Ya, sedekah dari hamba Allah, 2 juta rupiah. Sementara pada list-list yang lain, 200.000, 300.000, ada satu orang yang lebih daripada itu. Terganggu lagi. Usaha dijaga lagi, supaya tidak rusak amalannya itu lillahi ta'ala. Sudah selesai beramal, dia hidup dan dia sudah lupakan. Boleh jadi menjelang akhir hayatnya teringat dia kepada amalan itu. Umpamanya dia pernah membangun masjid atau ikut terlibat dalam pembangunan masjid dengan saham yang besar. Suatu saat dia lewat di masjid itu, sholat di situ, terbersit di dalam hatinya. Padahal itu sudah tua umpamanya. Alhamdulillah, dulu pernah membantu masjid ini. Nah, itu tergantung. Ada orang, ini bukan berarti ya, orang yang menyampaikan amalannya itu belum tentu semuanya ria, belum tentu tidak ikhlas. Dan sebaliknya, orang yang menyembunyikan amalannya belum tentu juga ikhlas. Ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa membaca, menyampaikan dan bermuhasabah, merenungi, memperingatkan diri kita sendiri supaya amalan kita ini tidak menjadi debu, tidak menjadi pasir. Kalau sudah menjadi debu kan seperti amalan orang kafir. Al-Qur'an mengatakan amalan orang kafir itu di akhirat haba'an manthura, seperti debu yang akan berterbangan. Jemaah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa catatan yang kita perlu sampaikan. Selebihnya kita ingin berbagi juga pengalaman, saling berdiskusi, tanya jawab, karena waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan ada hal-hal lain yang kita akan bisa lanjutkan pada sesi kedua. Ya, barangkali ini nanti akan terstop, akan tetapi kemudian kita bisa masuk lagi kepada link yang sama ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.